pertama ada kelapa sawit. Kelapa sawit itu merupakan tanaman perkebunan tropis penghasil minyak nabati penting yang diproses sebagai CPO dan PKO untuk berbagai kebutuhan seperti pangan, kosmetik, dan energi. Tanaman ini banyak dibudidayakan di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia karena mempunyai kemampuan adaptasi yang baik terhadap curah hujan yang tinggi dan intensitas cahaya yang besar. Jenis yang umum dibudidayakan adalah Elais guinensis dengan morfologi berupa akar serabut kuat, batang silindris, daun majemuk menyirip, bunga jantan, dan betina yang dalam satu pohon, serta buah bertandan yang beratnya bisa mencapai 20 hingga 30 kg. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah komoditas kelapa sawit. Yang pertama ada pembibitan kelapa sawit. Dilakukan melalui 2 tahap, pre-nursery 1-3 dan main-nursery 8-12 bulan. Bibit dipindahkan ke polybag besar ketika memiliki 3-4 helai daun. Kemudian ada penanaman kelapa sawit, dilakukan melalui 2 tahap, pre-nursery 1-3 bulan, dan main-nursery 8-12 bulan. Bibit dipindahkan ke polybag besar ketika memiliki 3-4 helai. Kemudian ada panen kelapa sawit, tandan buah segar, TBS. Dipanen saat matang, ditandai brondolan jatuh dan perubahan warna pada buah kelapa sawit. Kemudian ada pemeliharaan tanaman. Yang pertama yaitu pemupukan. Pemupukan kelapa sawit dilakukan berdasarkan analisis tanah untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Selanjutnya ada proses pengolahan, di mana kelapa sawit sendiri dapat diolah menjadi beberapa produk. Salah satunya menjadi minyak kelapa sawit. Proses pengolahan minyak kelapa sawit dimulai dari penerimaan tandan buah segar atau TBS yang telah matang, kemudian direbus dalam sterilizer untuk memudahkan pelepasan buah. Dan kemudian buah dipisahkan dari tandannya melalui perontokan dan selanjutnya dipres untuk mengeluarkan sari-sari minyaknya. Minyak kasar yang dihasilkan kemudian dimurnikan melalui proses klasifikasi hingga diperoleh minyak kelapa sawit mentah yang siap untuk digunakan dan diolah. Selanjutnya adalah pohon damar. Pohon damar merupakan pohon penghasil resin yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pohon damar sendiri banyak dijumpai atau tumbuh di kawasan hutan tropis seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dan juga dapat ditemukan di kawasan seperti KHDTK Unsut yang berlokasi di Karangjengkol dan tumbuh pada ketinggian 500 hingga 1000 mdpl. Jenis damar yang umum dibudidayakan meliputi Agathis damara, Agathis lorantifolia, dan Sorea javanica atau damar mata kucing. Di KHDTK Unsut sendiri, tanaman damar telah dibudidayakan sejak tahun 1988 dengan luas lahan sekitar 97 hektar dan memiliki karakteristik morfologi seperti batang yang tinggi, kulit tebal, serta kemampuan menghasilkan getah dengan kualitas yang cukup tinggi. Budidaya tanaman damar. Yang pertama ada pembibitan yang menggunakan keperbanyakan generatif dan vegetatif dengan media tanah yang gembur. Benih memerlukan perlakuan awal seperti skarifikasi atau perendaman untuk mengatasi dormansi. Bibit yang siap tanam pada usia 8-12 bulan dengan tinggi 30-40 cm. Yang kedua ada penanaman. Penanaman tanaman damar menggunakan bibit sehat dan kuat. Jarak tanam umumnya 4x4 meter atau 4x5 meter. Namun, menurut perhutani, jarak tanam ideal untuk tanaman damar itu 2x3 meter. Pada awal pertumbuhan, tanaman damar memerlukan naungan yang ringan. Yang ketiga ada penyadapan. Penyadapan tanaman damar dapat sadap mulai usia 10 tahun. Penyadapan ini dilakukan dengan menyayat batang dengan ketinggian kurang lebih 20 cm hingga setinggi kepala. Getah diambil ketika sudah mengeras. Interval pengambilan getah ini 1 kali per minggu. Hasil sekali sadap sekitar setengah kilo dan sekitar 1,5 kuintal per minggunya. Selanjutnya ada pemeliharaan tanaman damar. Yang pertama ada pemupukan, dilakukan 2-3 kali per tahun tiap 3 bulan.
menggunakan pupuk NPK sebanyak 30 gram per tanaman. Selanjutnya ada pengendalian gulma, membersihkan gulma di sekitar batang untuk mengurangi unsur hara pada sanitasi tanaman. Dan selanjutnya ada pengendalian OPT, yang hama utamanya ada belalang kayu atau Phalaenopsis crinconis menyerang daun muda. Selanjutnya ada bioinsektisida Brotowali atau Tinospora crista. Pemanfaatan predator alami seperti burung dan parasitoid, sanitasi dan lahan. Dan selanjutnya ada proses pengolahan. Proses pengolahan getah damar dilakukan dengan menyadap pohon damar menggunakan getah yang mengeras, membersihkannya dari kotoran, lalu mengeringkannya melalui penjumuran atau pemanasan. Setelah itu, getah dipilih berdasarkan kualitas warna, kejernihan, dan kebersihan untuk menghasilkan kopal yang digunakan sebagai bahan vernis, cat, perekat, serta industri kertas dan farmasi.